Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini renungan diambil dari Amsal 3 ayat 5-6. Beginilah bunyi firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, pagi hari ini kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita percaya tidak setengah-setengah, tapi kita percaya dengan segenap hati kita. Dan jangan sampai bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi kita belajar untuk mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya itu, nanti kita akan mengakui Dia di dalam segala laku kita. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya kita, jalan-jalan hidup kita itu lurus. Kita ambil satu contoh dari seorang hamba Tuhan di dalam Alkitab bernama Yairus. Mari sama-sama kita baca Lukas 8 ayat 40-56. Beginilah firman Tuhan dengan perikop. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ayat 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yairus adalah seorang hamba Tuhan. Dia di sini disebutkan kepala rumah ibadat. Maka dia adalah orang yang mungkin adalah orang yang dengan jabatan rohani yang luar biasa pada saat itu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur. Artinya apa? Dia merendahkan diri di kakinya Tuhan Yesus. Padahal seharusnya dia tidak perlu melakukan itu karena mungkin saja dia sungkan, mungkin saja dia malu, mungkin saja dia merasa dia adalah hamba Tuhan, maka orang lain yang harusnya lebih hormat kepada dia. Belajar dari seorang Yairus hamba Tuhan, ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia tahu siapa Tuhan Yesus, maka dia pun tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Apa tujuan daripada tersungkur? Selain dia mungkin tahu siapa Yesus, tapi ada tujuan lain yang ingin diambil oleh Yairus. Alasannya di ayat 42, yaitu karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun itu hampir mati. Sekali lagi hampir mati. Maka tujuannya mungkin supaya anaknya perempuan, mungkin karena satu-satunya, maka anak itu sangat disayangi oleh Yairus. Saudara-saudara, ketika kita punya masalah, kita belajar dari seorang Yairus supaya apa? Kita mengambil tindakan tersungkur di hadapan Tuhan ketika kita menghadapi masalah atau pergumulan dalam hidup ini. Tersungkur itu berarti kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada bantuan lain yang kita harapkan selain daripada bantuan Tuhan. Jadi kita belajar untuk tersungkur di hadapan Tuhan. Ayat 43-nya, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat 45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak merumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak
apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara, Lukas 8 ayat 40 sampai 56 ini unik karena tadi ayat 40 sampai 42 itu bicara tentang Yairus yang pengen anaknya disembuhkan, makanya Yairus tersungkur. Tetapi di ayat 43 tiba-tiba cerita Yairus tertinggal, dipotong dengan cerita ada seorang perempuan 12 tahun menderita pendarahan, bahkan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Mungkin perempuan ini sudah berusaha untuk mengobati penyakitnya di berbagai tempat, tapi hasilnya nihil, hasilnya tidak ada. Dan akhirnya mungkin dia kenal, pasti dia tahu cerita tentang Tuhan Yesus, dia kenal dari cerita-cerita, maka dia belajar beriman, mendekati Tuhan Yesus, dan akhirnya dia berhasil menjamah jubah-jubahnya. Padahal saudara-saudara, penyakit pendarahan di zamannya itu dia dikucilkan, bahkan dia dijauhkan karena dianggap najis. Tapi si perempuan ini berhasil untuk menaklukkan dirinya sendiri sehingga dia berhasil pergi dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan ketika dia berhasil menjamah jubah itu, pendarahannya berhenti, penyakitnya hilang. Saudara-saudara, sangat baik kita memiliki iman seperti perempuan ini, karena kita percaya penuh ketika kita mencapai apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan apapun masalah kita, penyakit apapun itu, maka akan disembuhkan dan kita dibuat berhasil. Ayat 45, Yesus itu berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Itu sebenarnya mungkin kalau kita ada di sana itu bukan sebuah pertanyaan yang tidak baik untuk dipertanyakan, karena kita tahu dari ayat 40 saja banyak yang menyambut Yesus, bahkan banyak yang menanti-nantikan dia, dan banyak juga orang yang mendesak-desak dia, dan kita pasti bisa membayangkan betapa ramainya posisi kejadian itu. Makanya mungkin kita hampir sama seperti pemikiran Petrus yang berkata, "Guru, orang banyak yang mengerumuni dan mendesak engkau." Ya, dalam artian kok pakai ditanya siapa yang menjamah, pasti banyak dong. Tapi 46, Yesus berkata, "Ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Teman-teman, kalau engkau mau merasakan kuasa Tuhan, engkau harus berhasil menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Dalam artian apa? Engkau harus mencapai hatinya Tuhan Yesus. Engkau harus berhasil melekat di hatinya Tuhan Yesus sehingga kuasa itu keluar dari dirinya. Teman-teman, berimanlah seperti perempuan ini, sekalipun dia dikucilkan, dia kata-katain, dia dianggap najis, tapi dia meninggalkan semua itu karena dia belajar untuk percaya, memiliki iman bahwa dia bisa disembuhkan, dan ketika itu juga dia berhasil mencapai. Teman-teman, belajar dari perempuan ini, kita harus terus berjuang bagaimana kita bisa menjamah hatinya Tuhan, supaya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita itu tercapai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan pagi ini cukup sampai di sini dahulu. Mari kita belajar punya iman seperti si perempuan ini. Besok pagi kita akan lanjutkan kisah ini, cerita ini. Kita akan lanjutkan tentang Yairus yang mungkin masih ada di sana menantikan jawaban daripada Tuhan Yesus. Nantikan renungan besok pagi. Biarlah pagi hari ini kita belajar dari
perempuan ini memiliki iman yang luar biasa. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan renungan pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai kalian, perlindungan Tuhan menyertai kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kiranya Engkau senantiasa terus memberikan kami kekuatan, terus Tuhan, supaya kami boleh bertambah iman kami, sehingga kami boleh belajar percaya seperti perempuan yang memiliki penyakit pendarahan. Biarlah kami juga Tuhan belajar supaya kami, apapun masalah yang terjadi, apapun omongan orang terhadap kami mau tetap belajar mencari Tuhan, menyentuh hatinya Tuhan, sehingga jalan hidup kami boleh diluruskan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau yang memberkati kami, berkati bangsa kami, berkati bangsa-bangsa yang sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan setiap tenaga medis, sehingga mereka boleh tetap kuat untuk menjalani tugas mereka. Kami berdoa supaya segera ditemukan vaksin yang terbaik yang boleh menyembuhkan, sehingga kami berdoa supaya kegiatan boleh berjalan kembali dengan normal. Engkau berkati kami anak-anak Tuhan, supaya kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, kejayaan kami kembalikan kepada Engkau, Tuhan kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin.